Jelaskan manfaat analisis proyek menurut Gray et al. Oke, silakan Dwi. Nama. Kenalkan, nama saya Muhammad Bayu. Yang pertama adalah mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek. Yang kedua, menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketiga, mengadakan penilaian terhadap peluang investasi ada sehingga kita dapat memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan. Yang keempat, memilih alternatif proyek yang saling menguntungkan dan menentukan prioritas investasi. Betul ya? Oke, selanjutnya yang keenam. Aspek-aspek persiapan yang harus dipertimbangkan dalam suatu proyek itu apa saja sih? Oke, silakan saya. Perkenalkan, nama saya Cahya Ramzi. Menjelaskan aspek-aspek persiapan yang harus dipertimbangkan dalam suatu proyek. Yang pertama ada aspek tekno, yang kedua aspek institusional, organisasi dan manajerial. Yang ketiga ada aspek sosial, yang keempat ada aspek komersial, yang kelima ada aspek finansial, dan yang keenam ada aspek ekonomi. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Jelaskan 5 urutan atau tahap dalam kegiatan suatu proyek. Oke, Doni, silakan. 1. Identifikasi, 2. Persiapan dan analisis, 3. Penilaian, 4. Pelaksanaan, 5. Evaluasi. Oke, terima kasih. Apakah ada yang bisa menjelaskannya? Jelaskan. Ya, jelaskan. Izin untuk menjelaskan. Yang pertama, identifikasi dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai kemampuan proyek-proyek yang potensial. 2. Persiapan dan analisis, mengadakan persiapan terhadap pelaksanaan suatu proyek yang akan dilaksanakan. 3. Penilaian, yaitu tahap penilaian dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Pelaksanaan, tahap yang terpenting dalam siklus proyek yang direncanakan. Evaluasi, sebagai bahan masukan bagi rencana proyek yang akan datang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Doni. Sudah betul ya jawabannya ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu video. Di bagian video dikasih 2 link, yaitu link YouTube. Video pertama. Masih tanya jawab boleh, semua tanya yang video. Coba jelaskan isi dari video tersebut secara lengkap. Untuk video pertama. Masing-masing semua jawab ya. Oh, masing-masing. Kan video kan. Dari depan. Dalam video tersebut berisi tentang materi yang membahas tentang konsep siklus proyek atau bisnis. Siklus dan aspek-aspek proyek akan mempengaruhi suatu proyek, sehingga proyek tersebut bernilai atau tidak, bermanfaat atau tidak. Jika siklus disusun dengan baik, dengan memperhatikan aspek-aspeknya, maka proyek tersebut akan bermanfaat dan bernilai, ataupun sebaliknya. Maka dari itu sangat diperlukan seseorang untuk tahu dan mengerti apa itu aspek-aspek dalam menjalani suatu proyek. Selanjutnya yaitu tentang tahapan siklus proyek atau bisnis. Yang pertama ada identifikasi, yaitu tahapan ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran dengan lain kemampuan proyek-proyek yang potensial. Yang kedua ada persiapan dan analisis, mengadakan persiapan terhadap pelaksanaan suatu proyek yang akan direncanakan. Yang ketiga penilaian persiapan. Di dalam tahapan ini suatu tim dapat memberikan pandangannya apakah suatu realistis tadi disetujui atau harus diperbaiki. Yang keempat ada implementasi proyek. Proyek yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk mencapai manfaat yang telah ditetapkan. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi yang telah dilakukan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perencana proyek yang akan datang. Selanjutnya implementasi suatu kasus pada rancangan bisnis dan proyek. 1. Identifikasi. Identifikasi berdasarkan tempat atau lokasi yang digunakan jauh dari permukiman. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat pertama, nasib dari hasil produksi proyek ini. Yang kedua ada persiapan dan analisis. Yang ketiga penilaian persiapan.
Tujuan diadakannya penilaian adalah untuk memeriksa kembali setiap aspek dari rencana proyek. Yang keempat ada implementasi proyek, dan yang kelima ada evaluasi. Evaluasi mengenai cara pemasaran agar pihak pengelola memiliki informasi mengenai pasar, baik itu harga hasil produksi atau kuantitas yang dibutuhkan dalam pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Tunjuk tiga orang yang jadi. Selanjutnya apa ada yang bisa menjelaskan untuk video Langsung tunjuk. yang kedua? Langsung tunjuk ya. Saya Enggak. Ada yang ngaji baru tunjuk. Tunjuk. Video yang kedua, pengantar evaluasi proyek. Apa itu evaluasi proyek? Suatu proyek bukan sekedar menyangkut aspek perencanaan dan pembangunan, tetapi identifikasi tujuan pembangunan, pemilihan daerah, prioritas, investasi, perencanaan kebijakan dan mobilisasi sumber daya harus pula diperhatikan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Di mana evaluasi proyek ini terkait dengan persoalan ekonomi, karena persoalan ekonomi adalah suatu hal mendasar yang dihadapi oleh semua masyarakat. Proyek adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber untuk memperoleh manfaat atau benefit. Atau ini yang dijelaskan Clive Gray. Tujuan dasar evaluasi proyek: 1. Memperbaiki pemilihan investasi karena sumber yang tersedia terbatas. 2. Mengurangi kesalahan proyek atau misallocation resource. 3. Memperkirakan dan mengetahui dampak dari sebuah proyek, baik itu positif atau negatif. Yang selanjutnya yaitu arti penting suatu evaluasi proyek. Kegiatan evaluasi akan membantu para pembuat keputusan yang berhubungan langsung dengan investasi atau atas satu atau beberapa proyek, di mana keputusan tersebut menyangkut beberapa hal. Yang pertama, keputusan dilaksanakan atau tidaknya proyek dengan pedoman pada kelayakan secara ekonomis atau non-ekonomis. Yang kedua, keputusan menetapkan skala prioritas kelayakan dari beberapa proyek. Yang ketiga, keputusan memilih satu atau beberapa proyek yang paling layak di antara beberapa alternatif. Yang selanjutnya, project benefits, yaitu ada 1. Manfaat langsung atau direct benefits. Yang kedua, manfaat tidak langsung atau indirect benefits. Yang ketiga, manfaat tidak terlihat atau invisible benefits. Yang pertama, manfaat langsung atau direct benefits merupakan kenaikan hasil produksi barang atau jasa atau penurunan biaya sebagai akibat langsung dari adanya atau keberadaan sebuah proyek. Dapat berupa A. Perbaikan waktu dari suatu produk. B. Perubahan lokasi dan waktu penjualan. 3. Kemudahan dan kenyamanan. Yang selanjutnya, manfaat tidak langsung atau indirect benefits merupakan manfaat yang timbul secara tidak langsung dari adanya atau keberadaan suatu proyek, di mana hal ini merupakan sebuah multiplier effects dari suatu proyek. Misalnya saja, 1. Proyek pembangunan bandara di suatu wilayah mati, yang mana akan mendorong pusat-pusat perekonomian baru bagi masyarakat sekitar dan juga menjadikan kawasan sekitarnya menjadi hidup. Yang kedua, proyek pembangunan pembangkit listrik akan dijadikan kawasan sekitarnya menjadi hidup. 2. Proyek pembangunan pembangkit listrik akan mendorong pertumbuhan industri lain yang akan memanfaatkan tenaga listrik tersebut. Yang selanjutnya, manfaat tidak terlihat atau invisible benefits. Yang dimaksudkan manfaat suatu proyek ini tidak terlihat atau tidak terasa adalah manfaat yang dihasilkan dengan adanya atau keberadaan proyek ini sulit sekali diukur dengan menggunakan uang. Misalnya saja dalam hal ini adalah 1. Lingkungan hidup menjadi semakin baik. 2. Berkurangnya angka pengangguran. 3. Peningkatan ketahanan nasional dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Devi. Enggak, cukup. Selanjutnya ada yang menjawab lagi untuk video 1 dan video kedua? Enggak ada. Sudah. Ya. Oke. Terima kasih semuanya telah mengikuti diskusi pada malam hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui apa itu siklus proyek bisnis dan aspek-aspek persiapan apa saja yang dilakukan dalam analisis proyek. Selain itu kita juga mengetahui
tahap-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan suatu proyek. Lalu selanjutnya kita juga mengetahui kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek. Oke, terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Dita Pamungkas, selaku pemimpin diskusi pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang konsep siklus proyek atau bisnis. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui siklus proyek atau bisnis tersebut? Ya, silakan. Nama ya, kalau jawab makan inilah ya. Nama ya. Perkenalkan, nama saya Noviana Injang. Saya akan menjawab apa itu siklus proyek. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Oke, terima kasih. Sudah betul ya? Apakah ada yang jawaban lainnya? Sama semua? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentang aspek-aspek persiapan apa saja yang perlu dipahami jika Anda melakukan analisis proyek. Apakah ada yang bisa menjawab? Saya di Nugraha. Aspek yang pertama ada aspek teknis, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan input ataupun output barang dan jasa yang akan digunakan dalam suatu proyek. Yang kedua ada aspek institusional, organisasi manajerial, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuai tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat. Yang ketiga ada aspek sosial, yaitu menyangkut tentang dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan adanya input ataupun output yang akan dicapai dari suatu proyek. Yang keempat ada aspek komersial, yaitu berkenaan dengan rencana pemasaran output yang dihasilkan proyek maupun rencana penyediaan input. Yang kelima ada aspek finansial, yaitu berhubungan dengan pengaruh finansial proyek terhadap peserta yang terlibat di dalam proyek tersebut. Yang keenam ada aspek ekonomi, yaitu berhubungan dengan kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Sebutkan tahap-tahap dalam melakukan kegiatan suatu proyek. Apakah ada yang bisa menjawab? Nah, yang pertama ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi merupakan tahap awal kegiatan yang dimana proyek sejak awal itu telah disepakati untuk dikerjakan. Yang kedua ada tahap perencanaan. Pada tahap ini, perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga ada tahap eksekusi, yaitu tujuan visi proyek yang akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi proyek tersebut akan dieksekusi. Yang keempat ada tahap penutupan. Pada tahap ini, dengan cara mengakhiri aktivitas dari proyek tersebut. Hasil akhir dari proyek beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan, kontak dengan supplier di akhir. Tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Oke, jawabannya salah ya. Oke, Astri. Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap melakukan kegiatan suatu proyek. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua persiapan dan analisis, yang ketiga penilaian, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima evaluasi. Ya, betul. Itu jawabannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian B, yaitu penyajian. Terdapat 7 soal, yaitu yang pertama yaitu terdapat 4 kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek. Ada yang bisa jelaskan?
Ilham, saya jelaskan. Empat kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek. Oke, saya jelaskan. Sebenarnya tadi jawabannya itu yang dibacakan oleh Adit, yaitu yang pertama yaitu tahap inisiasi proyek, yang merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Lalu yang kedua yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Yang ketiga yaitu tahap eksekusi, pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi proyek plan akan dieksekusi. Tahap yang terakhir yaitu tahap penutupan. Pada tahap ini, hasil akhir proyek, deliverables proyek beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan. Kontak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu coba sebutkan contoh kegiatan investasi. Oke, silakan Devi. Contoh yang merupakan kegiatan investasi adalah pembelian mesin-mesin atau traktor, pembuatan bendungan, pembuatan bangunan untuk pabrik atau gedung, pembelian ternak, pembelian tanaman perkebunan, dan pembelian lahan serta pengeluaran untuk penelitian dan pelatihan-pelatihan. Terima kasih Devi. Jawabannya sudah betul ya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu coba saudara jelaskan apa itu manfaat proyek. Manfaatnya yaitu yang pertama bertambahnya lapangan pekerjaan, yang kedua meningkatkan keuntungan, yang ketiga memanfaatkan fisik dari hasil pembangunan seperti jalan, jembatan, dan lain-lain, yang keempat meningkatnya taraf hidup masyarakat serta meningkatkan perekonomian suatu daerah atau negara. Oke. Apakah ada jawabannya lain? Saya, Oke, silakan Devi. menurut J itu kan belum. Manfaat itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat proyek bagi orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut atau peserta proyek seperti pemilik modal, para pekerja yang ada di proyek tersebut, atau disebut juga analisis finansial. Yang kedua, manfaat proyek bagi masyarakat secara keseluruhan atau negara, termasuk orang yang tidak terkait atau terlibat langsung dalam proyek tersebut. Bisa juga disebut dengan analisis ekonomi. Oke, terima kasih. Oke, jawabannya sudah betul ya. Jawaban Adit dengan Detri ya. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu terdapat 5 macam proyek berdasarkan tujuan perubahan sumber daya melalui penggunaan investasi. Ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan Ilham. Yang pertama proyek inovasi teknologi, yang kedua proyek perluasan penggunaan sumber daya, dan ketiga proyek perbaikan status golongan ekonomi lemah, 4 proyek perbaikan penanganan pasca panen dan penyaluran, 5 proyek pembinaan kelembagaan. Oke, terima kasih. Ada yang bisa jelaskan lagi? Ya. 5 macam proyek berdasarkan tujuan perubahan sumber daya melalui penggunaan investasi. Ini ada yang bisa jelaskan? Tadi kan Ilham hanya menyebutkan yang Menyebutkan. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskannya? Nah, saya Yang bisa jelaskannya? Jelaskan nggak? Jelaskan. Kalau proyek inovasi teknologi itu untuk meningkatkan produktivitas persatuan maupun yang digunakan, input yang digunakan. Yang kedua itu proyek perluasan penggunaan sumber daya itu untuk meningkatkan
Tujuannya untuk meningkatkan tambahan kegunaan dari sumber daya fisik ke dalam kegiatan yang produktif. Yang ketiga, proyek perbaikan status golongan ekonomi lemah. Tujuannya itu berorientasi pada perubahan status ekonomi dan kesejahteraan dari golongan tertentu. Yang keempat, proyek perbaikan penanganan pasca panen dan penyalurannya. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan produsen serta mengurangi dampak negatif dari adanya fluktuasi harga dan mengurangi kehilangan dalam pasca panen. Yang kelima, proyek pembinaan kelembagaan. Tujuannya untuk menunjang dan menjamin peningkatan produksi pada pembinaan dan kelembagaan. Oke, sudah betul ya? Oke, sudah selesai. Yang lain mendengarkan nggak? Ada yang mendengarkan nggak? Ada kan? Terus kita lanjut lagi ya ke nomor 2. Coba sebutkan contoh kegiatan investasi. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau bisa jangan orangnya yang itu aja ya. Yang lain juga harus aktif ya teman-teman. Kita mungkin bisa jawab. Berarti tidak belajar malam nih kan? Bang udah tahu Bang. Kalau belajar kan mesti jawab. Hari kan cuma kita baca kan? Kan dihafal kan? Ini tak baca nanti. Ini tanggal hafal nilai nih ya. Kalau Anda tidak baca pasti nanti C mesti Bapak bilang gitu kan? Oke. Ini bisa jawab dulu. Itu punya orang, Bapak masih sendiri. Nah, orang itu ada tidak baca namanya, tidak belajar namanya itu kan. Nanti jangan main-main ilmu nih kan. Buku dikasih dah. Jadi Bapak kasih buku kan. Ini baca jak malas. Kata anak kan datang itu apa untuk belajar bantu ini. Butuh dulu. Sabina mau menjawab nomor berapa? Nomor 2. Oke, silakan. Coba sebutkan contoh kegiatan investasi. Pertama, pembelian mesin-mesin, pembuatan bendungan, pembuatan bangunan untuk pabrik atau gedung, pembelian ternak dan pembelian tanaman perkebunan dan pembelian lahan. Yang dipilih sini praktek juga kan, yang itu disimak juga yang jawab. Oke, kemudian lanjut ke nomor 3. Coba saudara jelaskan manfaat proyek. Manfaat proyek itu kan ada 2. Itu coba jelaskan. Siapa yang mau? Deka? Pada Deka dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deka Putra. Manfaat proyek yang pertama itu bagi orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut, peserta proyek seperti pemilik modal, para pekerja yang ada di proyek. Istilah ini dalam analisis proyek selanjutnya disebut sebagai analisis finansial. Yang kedua, manfaat proyek bagi masyarakat secara keseluruhan negara, termasuk orang-orang yang tidak terkait atau terlibat langsung dalam proyek tersebut. Istilah ini dalam analisis proyek selanjutnya disebut sebagai analisis ekonomi. Siapa? Oke. Sudah? Sudah selesai. Betul dah tuh jawabannya. Yang selanjutnya nomor 4. Terdapat 5 macam proyek berdasarkan tujuan perubahan sumber daya melalui penggunaan investasi. Ada yang bisa jelaskan? Silakan pada Nurul Huda. Saya akan menjelaskan ada 5 tujuan. 5 tujuan proyek berdasarkan tujuan perubahan sumber daya melalui penggunaan investasi. Saya akan menjawab. Ada 5 tujuan perubahan sumber daya melalui penggunaan investasi. Yang pertama, proyek inovasi teknologi, yaitu proyek inovasi teknologi umumnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas persatuan input yang digunakan. Yang kedua, proyek perluasan penggunaan sumber daya. Proyek ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan tambahan kegunaan dari sumber daya fisik ke dalam kegiatan yang produktif. Yang ketiga, proyek perbaikan status golongan ekonomi lemah. Proyek ini umumnya berorientasi pada perubahan status ekonomi dan kesejahteraan dari golongan tertentu. Yang keempat, proyek perbaikan penanganan pasca panen dan penyalurannya. Proyek ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan produsen serta mengurangi dampak negatif dari adanya fluktuasi harga dan mengurangi kehinaan dalam pasca panen. Yang kelima, proyek pembinaan kelembagaan. Pendekatan dari proyek ini terutama menekankan pada pembinaan kelembagaan yang menunjang
dan menjamin peningkatan produksi. Oke, terima kasih kepada Nur Huda. Kita lanjut kemudian nomor 5, jelaskan manfaat analisis proyek menurut Gray et al. Tapi nih, duluan nih. Pada Dina dipersilakan. Langsung jawab ya, Kak? Iya. Gray et al mengungkapkan bahwa tujuan dan manfaat analisis proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek. Yang kedua, menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketiga, mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada sehingga kita dapat memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan. Yang keempat, memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan dan menentukan prioritas investasi. Oke, terima kasih kepada Dina. Kemudian kita lanjut ke jelaskan 5 urutan tahapan dalam kegiatan suatu proyek. Ini kayaknya sama ya jawabannya dengan yang pertama ya, Pak? Mungkin ya. Jadi ada yang bisa mengulangi lagi. Tadi kan udah dijawab sama temannya tuh. Ada yang bisa mengulangi lagi. Tadi yang jawab Vivi ya. Berarti kita ganti Rizky. Wajar ke Rizky. Mana? Saya aja. Nanti Rizky. Yang soal nomor 7 kan? Hah? 6 ke 7. Nomor 7. Jelaskan 5 urutan atau tahapan dalam kegiatan suatu proyek. Yang pertama, identifikasi. Betul tak? Yang kedua, persiapan dan analisis. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, pelaksanaan. Dan 5, evaluasi. Oke. Ini udah benar ya, tapi ada yang bisa lebih menjelaskan. Identifikasi itu apa, persiapan dan analisis itu apa, penilaian persiapan itu apa, dan implementasi proyek itu apa. Ada yang bisa jelaskan? Lebih jelas, lebih apa ya? Lebih detail. Nah, lebih detail. Rizky bisa jelaskan? Yang pertama itu perkenalkan, nama saya Rizky Armani Fitra. Saya akan menjelaskannya tentang aspek dari yang pertama, aspek teknis ya. Aspek teknis ialah hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan input dan output dari barang dan jasa yang akan digunakan serba dihasilkan dalam suatu proyek. Yang kedua yaitu aspek institusional, yang dimana ini yang dimaksud dengan organisasi atau manajerial yang berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuai dengan tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, aspek sosial, yaitu menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan adanya input dan output yang akan dicapai dari suatu proyek, seperti distribusi, pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat yaitu komersial, yaitu berbenaan dengan rencana pemasaran output. Nah, terima kasih kepada Rizky. Kemudian kita lanjut ke sesi bagian C ya, bagian video. Bagian video ini siapa yang sudah membuat kesimpulan tentang video yang pertama dan kedua? Ada yang membuat kesimpulan enggak? Yang pertama ya. Yang pertama ada? Nah, silakan Pak Rizky. Kesimpulannya yang pertama ya, tentang siklus tadi itu namanya Proyek siklus. Nah, pokoknya aspek persiapan proyek lah ya. Nah itu untuk kesimpulannya kita dapat mempelajari, yang dimana kita dapat mempelajari bagaimana cara kita menyiapkan persiapan proyek ya, persiapan proyek, dan kita juga dapat mengenal luas lah lebih lanjut tentang apapun nih yang kita harus lakukan sebelum melakukan proyek. Nah itulah. Terus sudah ada. Oke, terima kasih. Terus di dalam video yang pertama ini ada arti penting suatu evaluasi proyek.
Ada yang bisa menyebutkan ada berapa arti pentingnya? Video yang cewek. Video yang cewek. Iya, video kedua. Salah. Video yang kedua ini ada tiga arti penting suatu evaluasi proyek. Ada yang bisa menyebutkan? Ada tiga. Iya, ada tiga. Nah, kepada Marisa, silakan. Arti penting suatu evaluasi proyek. Yang pertama, dilaksanakan atau tidak proyek dengan pedoman pada kelayakan secara ekonomis atau non-ekonomis. Kedua, menetapkan skala prioritas kelayakan dari beberapa proyek. Ketiga, memilih satu atau beberapa proyek yang paling layak di antara beberapa alternatif. Oke, udah benar ya jawaban Marisa. Terus selanjutnya saya mau bertanya tentang project benefit. Project benefit ini ada tiga. Pertama, manfaat langsung. Kedua, manfaat tidak langsung. Yang ketiga, manfaat tidak terlihat. Saya mau bertanya, contohnya manfaat langsung itu apa? Contoh manfaat langsung itu ada tiga. Yang pertama itu perbaikan mutu dari suatu proyek. Yang kedua itu perubahan lokasi dan waktu penjualan. Yang ketiga itu kemudahan dan kenyamanan. Oke, ini baru penyebutan kan? Bisa lebih perjelas lagi biar kita teman-teman ini yang lain mengerti. Bisa lebih itu ya lah, apa namanya, dari tiga nih satu ya lah misalnya yang nggak mengerti, yang bisa kau pahami, terus kau jelaskan ke teman-teman salah satunya. Oke, kalau nggak bisa biar saya ya yang jelaskan ya. Saya berikan contoh yang perubahan lokasi dan waktu penjualan. Misalnya kita manfaat langsung nih kan, kita membuat lokasi di sini misalnya di mana, misalnya di depan kampus lah kan. Terus pas kita kayak penjualannya itu kan kayak pemasarannya itu agak gimana, kurang gitu. Nanti kita perbaikin lagi, terus kita evaluasi lagi lokasi mana yang kita pilih untuk pemasaran kita tuh lebih apa ya, lebih besar gitu lah ya. Paham nggak sih? Paham. Terus kalau yang video yang cowok nih kayaknya udah lah ya. Dari pertanyaan di atas nih kita udah dapat dah kan. Soalnya yang di video cowok nih cuma menjelaskan tentang tahapan siklus proyek bisnis kan. Jadi nggak perlu kan Pak dijelaskan kan? Oke. Sekian. Jangan video kan Pak. Ya udahlah, kan artis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif pada diskusi kali ini. Ada yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diam ya. Tambah umum lah, tambah ketujuh. Perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memimpin diskusi di bab 2 tentang konsep siklus proyek atau bisnis. Sebelum kita masuk ke soal, ada yang tahu nggak apa itu proyek? Apa itu proyek? Ada yang tahu nggak? Sebutkan nama ya kalau menjawab ya. Kalau nggak ada yang tahu nanti saya tunjuk. Kau tahu nggak cuy? Udah lah, Aprianti ya Pak jelaskannya. Pak ada Aprianti, dipersilakan. Ini ada menjawab nih?
Nama saya Sabrina. Proyek adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu bentuk kesuatuan dan menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh manfaat. Mana? Dengar tak? Oke, udah benar ya jawabannya. Tadi aku ulang lagi Kak. Ya. Proyek adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh manfaat. Oke, berarti itu ya, suatu proyek itu adalah bukan sekedar menyangkut aspek perencanaan dan pembangunan, tetapi identifikasi tujuan pembangunan, pemilihan daerah, prioritas investasi dan perencanaan kebijakan dan mobilitas sumber daya yang harus kita perhatikan. Oke. Kita masuk ke soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus proyek bisnis. Ada yang bisa jawab? Kepada Nurul Huda dipersilakan. Laju deh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Konsep siklus proyek atau bisnis adalah merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Oke, siklus proyek itu merupakan metode ya, metode untuk kita gunakan menggambarkan sebuah proyek yang direncanakan. Oke, udah jawabannya udah benar. Terus yang kedua, aspek-aspek persiapan apa saja yang perlu dipahami jika Anda melakukan analisis proyek? Ada yang bisa jawab? Nah, kepada Aprianti silakan. Perkenalkan, nama saya Aprianti. Saya akan menjawab apa itu aspek-aspek persiapan. Yang pertama itu ada aspek teknis, yang kedua itu aspek institusional, organisasi, manajemen, yang ketiga itu aspek sosial, dan yang keempat itu komersial, yang kelima itu aspek finansial, dan yang keenam itu ada ekonomi. Oke, di sini aspeknya ada 6 ya. Ada yang bisa jelaskan enggak masing-masing setiap aspek? Pengertian setiap aspek ada yang bisa jelaskan? Sabina bisa? Aspek-aspeknya bisa? Coba ya jelaskan. Udah saya menjelaskan. Aspek teknis itu hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan input dan output dari barang dan jasa yang akan digunakan serta dihasilkan dalam suatu proyek. Yang kedua itu ada aspek institusional, organisasi, sama manajemen. Itu yang berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuatu tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat setempat. Yang ketiga itu ada aspek sosial. Aspek sosial adalah menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan adanya input dan output yang akan dicapai dari suatu proyek seperti distribusi pendapat dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat itu ada aspek komersial. Adalah berkenan dengan rencana pemasaran output yang dihasilkan proyek maupun rencana penyediaan input yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan pelaksanaan proyek. Yang kelima itu aspek finansial adalah pengaruh-pengaruh finansial proyek yang berkaitan dengan administrasi proyek seperti berapa besar dana investasi yang dibutuhkan. Yang keenam itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah terhadap pembangunan perekonomian dan berapa besar kontribusinya dalam menentukan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Nah, terima kasih. Terima kasih kepada Pipi. Terus kita lanjut lagi soal ke nomor 3. Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam melakukan kegiatan suatu proyek. Tahapan itu kan? Oke. Boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, identifikasi. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran mengenai proyek-proyek potensial. Yang kedua, persiapan dan analisis, yaitu mengadakan persiapan terhadap personal dan suatu proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, penilaian persiapan. Di dalam tahapan ini, subjektif dapat memberikan pandangannya. Keempat, implementasi proyek. Proyek yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk mencapai manfaat yang telah dijalankan. Proyek yang dijalankan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sehingga tidak menambah beban atau tidak mengurangi nilai dari proyek yang telah direncanakan. Dan yang kelima,
yang telah dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi rencana proyek yang akan ditetapkan. Oke. Kemudian kita masuk ke sesi B ya. Soal yang pertama, terdapat 4 kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek. Ada yang bisa jelaskan? Ica, bisa jelaskan? Budi. Akan nama kegiatan ada 4 tahap. Yang pertama tahap inisiasi. Tahap inisiasi proyek mendapatkan tahap awal kegiatan proyek. Inisiasi merupakan contoh proyek di mana? Belum. Belum. Jelas Pak. Tulisannya Pak. Kan dicatat lah kan. Kan di situ ulang aja. Nah, kemudian kita langsung. Nomor itu belum jawab. Belum Kak? Belum jawab. Belum selesai Kak? Ada yang bisa lebih menjelaskan lebih rinci? Nomor 1? Fajar bisa? Kalau tidak solihin ya Pak? Siapa yang bisa? Gina ya Pak? Ya, silakan. Oh belum. Iya nomor 1. Oke. Kepada Marisa dipersilakan. Nyotak tuh. Perkenalkan, nama saya Marisa. Terdapat 4 kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek. Dijelaskan. 1. Inisiasi. Mencari tahu tentang ide, mengapa ide tersebut diperlukan, dan apakah ide tersebut layak untuk dilakukan. Kedua, perencanaan. Mulai mencari tahu bagaimana tempatnya, apa bisa menyelesaikan proyek tersebut. Ketiga, pelaksanaan dan permintaan. Pelaksanaan ditentukan oleh keberhasilan dalam tahap perencanaan. Pada saat ini, beberapa pekerja telah selesai, namun tetap harus memantau setiap tugas guna memastikan bahwa semuanya telah berjalan sesuai rencana. Keempat, penutupan. Setelah tim menyelesaikan semua hasil, proyek telah selesai. Namun kunci dari tahap berakhir melakukan evaluasi terhadap setiap proses yang dilaksanakan. Saya jenis-jenis investasi pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba, non profit investment. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya, non measurable profit investment. Yang ketiga, investasi adalah penggantian equipment replacement investment. Keempat, investasi dalam perluasan usaha expansion investment. Sudah benar sekali ya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan manfaat studi kelayakan bisnis. Ada yang bisa menjawab? Sebutkan dan jelaskan manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan bisnis. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan bisnis. Yang keempat, memudahkan perusahaan. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian. Sudah benar sekali ya. Terima kasih untuk Astri. Terus pertanyaan terakhir pada bab ini yaitu sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan bisnis. Cahyati bisa menjawab? Lala? Sebutkan dan jelaskan. Ya, sebutkan dan jelaskan. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal ke sebuah perusahaan. Dua, pihak kreditor. Bagi perusahaan yang membutuhkan modal besar, pelaku bisnis biasanya mengajukan pinjaman pada pihak bank. Pihak sebagai kreditor akan menggunakan laporan studi kelayakan bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan. Tiga, pihak manajemen perusahaan.
Pihak manajemen perusahaan memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai indikator atas manajemen yang telah diterapkan. 4. Pihak pemerintah. Suatu bisnis membutuhkan izin dari pemerintah untuk kepentingan legalitas. 5. Pihak masyarakat. Suatu bisnis tidak hanya membutuhkan izin dari pemerintah, namun juga dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha. Terima kasih untuk Lala. Terus di sini ada yang sudah menonton video yang telah diberikan Bapak studi kelayakan bisnis. Terus kalau ada yang sudah, apakah tahu apa itu studi kelayakan bisnis menurut pembicara yang di dalam video itu? Astri? Kelayakan bisnis menurut pembicara di video adalah studi yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Apakah akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Terima kasih untuk Astri Mawati. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang saudara ketahui tentang kegagalan bisnis menurut pembicara di video tersebut? Nafi? Faktor penyebab gagal usaha yaitu data dan info tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, itu sengaja. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan manfaat kelayakan bisnis menurut pembicara video tersebut. Siap dulu nih. Semuanya lagi. Boleh dua-duanya? Semuanya tiga-tiga aja. Ayo. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan, yaitu karena setiap orang yang membuka bisnis pasti ingin memperoleh keuntungannya. Lalu yang kedua yaitu membuka peluang pekerjaan, karena dengan membuka bisnis dengan skala besar tentu membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankannya. Oleh karena itu, dengan adanya kebutuhan tenaga kerja, maka bisa membuka lowongan pekerjaan dan kesempatan bekerja. Lalu yang ketiga yaitu manfaat ekonomi, seperti memperoleh pendapatan atau kesejahteraan, yaitu dengan memperoleh keuntungan tersebut. Yang keempat yaitu tersedia sarana dan prasarana. Dengan adanya bisnis dapat mendorong adanya sarana dan prasarana di sekitarnya. Lalu yang kelima yaitu membuka isolasi wilayah. Apabila bisnis itu menjadi sentra ekonomi suatu wilayah, bisa membuka isolasi terhadap wilayah tersebut. Misalnya dengan adanya kegiatan bisnis para wisata, maka akses jalan ke wilayah tersebut bisa saja diperbaiki, sehingga wilayah tersebut mudah diakses. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Apabila para sarjana yang baru lulus melakukan bisnis di daerah atau tempat tinggalnya masing-masing, akan membantu pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia. Terima kasih untuk Dimas. Selanjutnya Agnes. Kenalkan, nama saya Agnes Brentini. Sini saya akan menjawab tentang manfaat dari bisnis. Yang pertama itu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari kegiatan bisnis. Yang kedua, untuk membantu pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, menunjukkan eksistensi kebanggaan dengan pencapaian pemilik dan karyawan dalam jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terima kasih Agnes. Terus selanjutnya Febri. Untuk jawaban saya sama dengan Dimas. Sama Pak. Sama. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis menurut video tersebut. Nah, Dimas. Febri menjawab. Jadi lembaga yang membutuhkan studi kelayakan bisnis ini pertama adalah investor, terus kedua pemerintah, ketiga kreditor atau bank, terus yang terakhir adalah masyarakat. Ada lagi yang bisa menjawab? Itu yang dijawab Febri sudah benar ya. Investor ini dalam studi kelayakan bisnis juga menjadi masukan yang berguna. Apakah dana yang ditanamkan akan memberikan keuntungan atau tidak? Terus kreditor atau bank.
Studi kelayakan bisnis ini sangat dipakai untuk melakukan penilaian terhadap segi keamanan dana yang dipinjamkan, apakah bisnis mempunyai kemampuan untuk mengembalikannya atau tidak. Terus pemerintah dipakai untuk menilai manfaat bisnis bagi perekonomian nasional, apakah bisnis tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah atau negara atau dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, masyarakat. Peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat baik yang terlibat langsung maupun muncul diakibatkan adanya nilai tambah sebagai akibat dari adanya bisnis tersebut. Pertanyaannya yang kelima, sebutkan dan jelaskan tahapan studi kelayakan bisnis menurut pembicara di dalam video tersebut. Tahapannya. Ada yang bisa menjawab? Saya. Perkenalkan, nama saya Cahyari Ramzi. Berdasarkan soal sebutkan dan jelaskan tahapan studi kelayakan bisnis menurut pembicara. Yang pertama ada pengumpulan data, mengumpulkan data apa-apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis seperti data biaya produksi. Yang kedua ada pengolahan data, yaitu setelah data dikumpulkan kemudian diolah data tersebut. Yang ketiga ada analisis data, data yang sudah diolah kemudian dianalisis. Dan yang keempat mengambil keputusan. Jika layak dan dapat menguntungkan maka lanjutkan, jika tidak layak maka segera batalkan. Yang kelima ada direkomendasikan dan yang keenam ada yang dijalankan. Terima kasih. Sudah benar sekali ya. Dapat kita beri contoh seperti ini. Tahapan pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yang dikumpulkan itu terkait data biaya yang seperti dikata Cahyari, apa saja yang kita keluarkan untuk menjalankan bisnis tersebut, seperti harga, terus biaya, terus pengolahan data, masuk lagi ke analisis data. Data yang diolah kemudian kita analisis. Biasanya alat yang diperlukan dalam studi kelayakan bisnis yaitu ada B per C, benefit per cost, R per C, revenue per cost, serta payback period. Terus mengambil keputusan. Ini mengambil keputusan sangat berpengaruh di dalam studi kelayakan bisnis. Apakah ini layak untuk dilanjuti atau tidak? Berikutnya ada direkomendasikan. Terus setelah diambil keputusan, kalau ini tidak layak direkomendasikan, kita kembali lagi kepada tahap pengumpulan data. Jadi kembali lagi ke awal. Terus ada yang terakhir, tahapan yang dijalankan. Ini tahapan terakhir yang perlu dijalankan bisnis tersebut. Terus masuk ke soal terakhir. Sebutkan dan jelaskan aspek penilaian bisnis menurut pembicara di dalam video tersebut. Sebutkan saja. Untuk aspek-aspek penilaian dalam bisnis dalam video tersebut yaitu yang pertama aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga aspek manajemen atau organisasi.
Yang keempat, aspek operasi. Yang kelima, aspek ekonomi sosial. Dan yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Terima kasih untuk Dimas. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif dalam diskusi kali ini. Ternyata banyak belajar ya. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya Devitri akan memimpin diskusi pada materi studi kelayakan bisnis. Sebelum memasuki soal-soalnya, ada yang tahu apa itu studi kelayakan bisnis? Yang tahu boleh jawab, angkat tangan. Ya, ada yang tahu? Kalau saya Dimas, ini secara umum studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang biasanya merupakan proyek investasi yang dilaksanakan. Secara betul sih, tapi secara garis besarnya itu suatu perhitungan tentang untung atau ruginya, pemasukan atau pendapatannya. Terus jelaskan dan sebutkan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Yang tahu angkat tangan. Silakan aktif, jangan diam. Berarti tidak belajar nih, ada penilaian nih. Ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Yang bisa angkat tangan. Tunjuk ya. Tunjuk ya, tunjuk. Boleh tunjuk. Tunjuk. Dan kalau Main tunjuk nih ya. nanti dapat nilai C semua gitu. Masa sudah ada gitu kan. Febri bisa. Dia datang Ruang lingkupnya. datang ke sini buat kan untuk belajar, bukan untuk menduduk kan. Buku lah dikasih cuma-cuma. Jawaban ada di buku. Tinggal buka aja, ya kan? Payahnya. Jadi banyak malasnya masing-masing, soalnya banyak malasnya. Biasanya bukan bu sendiri kan? Perkenalkan, saya Noviana Linda. Ruang lingkup aspek studi kelayakan bisnis yaitu aspek ekonomi dan budaya, yaitu menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan kondisi sekitar. Kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu adapun potensi pasar, besaran konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar. Yang ketiga, aspek manajemen. Aspek manajemen yaitu menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro. Yang keempat, aspek keuangan, yaitu tentang modal. Aspek modal studi kelayakan bisnis menjadi salah satu penentu bisnis di masa yang sekarang dan mendatang agar bisnisnya berjalan secara matang. Yang kelima, aspek legalitas atau hukum, yaitu seperti izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, PWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha, perdagangan atau SIUP dan sebagainya. Terima kasih. Yang disebutkan Novi itu termasuk aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Kalau ruang lingkupnya ini secara garis besarnya itu termasuk pengertiannya, tujuannya, tahapan-tahapan pembuatan bisnis dan investasi, latar belakang dan manfaat-manfaatnya.
Itu termasuk ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Terus ada yang bisa menjawab? Jelaskan latar belakang pentingnya studi kelayakan bisnis. Latar belakang studi kelayakan bisnis. Pentingnya studi kelayakan bisnis. Untuk mencari jalan keluar agar dapat meninggalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Ketidakpastian di masa mendatang di bidang ekonomi, hukum, politik, budaya, perilaku, dan perubahan lingkungan masyarakat. Asti mau jawab? Perkenalkan, nama saya Asti Mawati. Latar belakang pentingnya studi kelayakan bisnis yang perlu dipelajari yaitu: 1. Merintis usaha baru. 2. Mengembangkan usaha yang sudah ada. 3. Memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Terima kasih untuk Rizky dan Astri Mawati. Dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis ini pentingnya itu dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang akan terjadi. Atau apakah kemungkinan ini dapat kita lanjuti atau tidak. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri profil proyek. Profil proyek. Perkenalkan, nama saya Sakila Amanda. Adapun ciri-ciri profil proyek adalah: 1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 2. Biaya, jadwal kerja, sumber daya, kriteria mutu yang diperlukan telah ditentukan. 3. Kegiatan bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi selesainya tugas, titik awal dan akhir kegiatan telah ditentukan dengan jelas. 4. Kegiatan bersifat tidak rutin, tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah hanya sepanjang proyek berlangsung. Ya, jawaban Lala sangat benar ya, karena ada di bab 1. Terus sebutkan dan jelaskan tahapan menyusun studi kelayakan bisnis. Oh, yang laki-laki. Boleh dijelaskan, boleh sebutkan juga. Saya akan menyebutkan tahapan menyusun studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada penemuan ide. Yang kedua tahapan penelitian. Yang ketiga tahap evaluasi. Yang keempat tahap pengurutan usulan yang layak. Yang kelima tahap rencana pelaksanaan. Dan yang terakhir tahap pelaksanaan. Itu benar sekali ya. Terus sebutkan hal-hal yang perlu diketahui dalam membuat sesuatu studi kelayakan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam membuat studi kelayakan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam membuat studi kelayakan adalah: 1. Ruang lingkup kegiatan proyek atau bisnis. 2. Cara kegiatan proyek atau bisnis yang dilakukan. 3. Evaluasi terhadap aspek yang menentukan terhadap keberhasilan suatu proyek. 4. Sarana yang diperlukan oleh proyek atau bisnis. 5. Hasil kegiatan proyek atau bisnis tersebut. 6. Akibat baik yang bermanfaat atau tidak dari adanya proyek bisnis tersebut. Ya, benar sekali. Terus soal selanjutnya itu, coba teman-teman jelaskan fase pembuatan studi kelayakan proyek atau bisnis. Fase pembuatan studi kelayakan bisnis. Nah, boleh disebutkan? Nama saya fase dalam pembuatan studi kelayakan studi. Yang pertama identifikasi, 2 perumusan, 3 penilaian, 4 pemilihan,
dan 5 implementasi. Sudah benar ya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan pengertian bisnis dan investasi. Saya perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan. Pengertian bisnis dan investasi. Pengertian bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan suatu organisasi dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang atau jasa. Investasi, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan investasi, diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa ataupun penambahan devisa. Dalam penggunaan penggantian proyek investasi, daya yang bisa dinilai secara cukup independen. Itu. Terima kasih untuk Peggy. Nah, apa? Ini rekam kan? Rekam. Rekam. Jadi ini tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Pertama ada pengumpulan data, pengelolaan data, analisis, pengambilan keputusan, direkomendasikan dan dijalankan. Pertama kita mengumpulkan data. Setelah kita kumpulkan, kita melakukan pengelolaan. Setelah dianalisis, ternyata datanya tidak layak untuk diteruskan. Bisnisnya itu tidak layak kita teruskan. Berarti kita ngambil keputusan itu tidak diteruskan kan? Kalau misalnya tidak layak, berarti kita akan kembali ke pengumpulan data lagi. Tapi ketika pengumpulan datanya udah benar, pengelolaannya udah benar, analisisnya juga benar, pengambilan keputusan bisa dilanjutkan, lalu direkomendasikan dan dijalankan. Ini seperti yang Bu Dwi ajarkan ke kita pas ekonomi. Kita cari masalahnya, kita lola, kita analisis, ambil keputusan, lalu dijalankan. Iya, seperti evaluasi. Ya, analisis itu masuk ke situ ya. Jadi kalau tidak layak, akan stop di sini dan kita kembali lagi di pengumpulan data. Tapi kalau layak, kita akan lanjutkan sampai dijalankan sebuah bisnis. Udah paham? Terima kasih. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih jelasnya bisa tanyakan ke Pak Adi. Terima kasih sudah mendengarkan dan aktif dalam diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jawaban yang paling akhir ya. Jadi ini jawaban yang dari video. Kalau kalian ada melihat videonya, pasti kalian bisa menjawabnya ya. Saya tulis pertanyaannya dulu. Siap, Bos. Apa ya pertanyaan? Dia disebutkan harus apa saja manfaat bisnis ini berkawinnya semua berkawin
Ada yang bisa jawab? Silakan jelaskan, boleh maju ke depan. Kau lah, jelaskan ya. Ditulis tadi? Boleh. Dijawab ya, langsung lisan ya, lisan ya. Jelaskan di depan. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis itu adalah studi yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Apakah akan memberi manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan? Itu udah benar ya jawabannya. Secara garis besarnya, studi kelayakan bisnis itu ialah perhitungan yang dilakukan oleh calon pebisnis. Jadi dia melakukan perhitungan dulu sebelum dia membuka bisnis. Apakah bisnis itu akan mengeluarkan biaya yang besar dan keuntungannya juga sebaliknya, atau malah mendapat keuntungan yang sedikit tapi modalnya terlalu besar, itu namanya rugi. Jadi kalau kita sudah mempelajari kelayakan, berarti kita sebelum membuka bisnis sudah tahu, oh ini bisnis udah layak aku lakukan atau enggaknya. Nomor 2 ada yang bisa jawab? Dapat A+ kan Pak? Kalau bisa jawabannya Pak? A+ deh. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha berdasarkan materi yang dikasih di video. Ada di sini tidak apa-apa, tidak ada di sini lah. Yang jawab? Jadi 6. Dia ada 6. Dia ada 6 ya. Boleh jelaskan secara boleh sebutkan? Ya, sebutkan. Saya yang jelaskan. Boleh maju cepat. Coba aku maju. Boleh. Tadi aku sebutkan itu. Sama. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. 1. Data dan infonya tidak lengkap. 2. Tidak teliti. 3. Salah perhitungan. 4. Pelaksanaan pekerjaan yang salah. 5. Kondisi lingkungan atau kondisi masyarakat. 6. Unsur yang sengaja. Sudah betul ya Pak ya, cuman penjelasannya di sini. Kegagalan usaha itu ada 6. Yang pertama itu ada data tidak lengkap. Ada yang tahu data tidak lengkap itu maksudnya bagaimana? Apa? Data tidak lengkap itu ada yang tahu maksudnya bagaimana? Sebelum kita buka usaha pasti kita ada perhitungan modal. Ya betul. Kalau kira-kira tidak lengkap, tahu nggak pengeluaran berapa, pendapatannya berapa? Tidak bakalan tahu kan? Berarti di sini data biaya produksinya kita tidak lengkap.
harga, data biaya produksi tidak lengkap, harga dan lain-lain. Kalau tidak teliti itu kan otomatis data yang masuk pasti banyak, ya kan? Kalau kita tidak teliti dalam mengelolanya, bakalan terjadi kegagalan enggak? Kegagalan. Kalau misalnya salah perhitungan, kita udah punya plan A, tapi ternyata tidak terjadi, tapi kita tidak menyiapkan plan B-nya. Kegagalan usaha enggak? Pelaksanaan pekerjaan salah. Sistem yang kita buat, misalnya SOP pekerjaannya udah sesuai standar, tapi karyawan kita kebanyakan melakukan tidak sesuai. Kegagalan enggak? Kondisi lingkungan, ini bisa jadi letaknya ya. Letak tempatnya strategis atau enggak, atau bagus enggak untuk bisnis. Kalau kita buka tengah hutan, ada yang beli enggak? Berarti enggak gagal. Unsur sengaja ini bisa dari karyawan kita. Misalnya tidak senang dan dia melakukan seenaknya. Misalnya ada orang beli, entah dia marah-marah atau gimana, itu kan bisa menyebabkan kegagalan usaha. Jadi 6 unsur ini bisa dipahami ya maksudnya kemana. Sekarang nomor 3, ada yang tahu nggak apa saja manfaat dari bisnis? Silakan mencari. Mendapat keuntungan yang besar. Di depan kan? Apa saja manfaat bisnis? Yang pertama, memperoleh keuntungan. Tentu saja kalau kita membuka usaha pasti kita akan mencari keuntungan, ya kan? Terus yang kedua, manfaat ekonomi. Jadi kalau kita buat buat usaha nih, pasti kita bisnis nih kita dapat menaikkan perekonomian kita. Terus membuka peluang pekerjaan dengan kita membuka bisnis, kita akan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di luar sana. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Dia bisa membuka kayak misalnya Express, kayak JNE, itu kan dia bisa memudahkan kita untuk mengirim barang, tidak perlu kita lagi yang pergi. Nah, terus membuka isolasi wilayah pekerjaan. Misalnya di daerah, misalnya ada mangrove, ada segala macam kan, itu kan bisa menjadi wilayahnya yang awalnya terisolasi menjadi terbuka dan pembangunannya pun semakin merata. Terus meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Ya, itu seperti tadi, itu gabungan yang tadi saya jelaskan. Di daerah terpencil, membuka suatu wisata atau kuliner, banyak yang minat, makin berkembang daerahnya. Oke. Ya, yang dijelaskan Kak Sumi itu udah sama penjelasannya ya. Lanjut ke nomor 4, ada yang bisa jawab? Lembaga apa saja yang memerlukan SKB atau studi kelayakan bisnis? Putri ya? Silakan maju ke depan. Ya Allah. Jadi lembaga yang memerlukan SKB adalah 1. Investor, 2. ada kreditor atau bank, 3. ada pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat. Di sini investor memiliki studi kelayakan bisnis menjadi masukan yang berguna apakah dana yang ditanamkan akan memberikan keuntungan atau tidak, karena sudah mengkaji aspek pasar, teknis, sosial, budaya, hukum, dan lingkungan. Sedangkan kreditor atau bank, SKB yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap segi keamanan dana yang dipinjamkan. 3. Pemerintah. SKB ini juga bisa dipakai untuk menilai manfaat bisnis bagi perekonomian nasional. Sedangkan yang keempat, masyarakat. Hasil SKB merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, sebagai nilai tambah akibat bisnis tersebut. Oke, terima kasih. Nomor 5 itu saya yang akan jelaskan. Bagus. Bentar loh. Ya. Belum, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada Adi Musalin dan juga teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan kali ini. Di sini perkenalkan, nama saya Siti Masyara.
Kali ini saya akan memimpin diskusi kali ini tentang studi kelayakan bisnis. Sebelum saya masuk ke materi, teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu studi kelayakan dalam bisnis? Belum. Jadi kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Silakan. Studi kelayakan bisnis adalah Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Agus Lestari. Saya ingin menjelaskan pengertian dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian dan penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilakukan dengan hasil menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi secara garis besarnya studi kelayakan bisnis itu ialah suatu perhitungan apakah ketika kita membuka bisnis itu akan untung atau buntung, atau istilahnya untung atau rugi. Jangan biaya pengeluarannya lebih besar tapi pendapatannya kecil, jangan pula pendapatannya besar modalnya terlalu kecil, itu nggak balance. Jadi dia harus balance antara pengeluaran dan pendapatan. Itu kita lihat dari studi kelayakan bisnis. Kenapa kita mempelajari studi kelayakan bisnis? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Ada yang bisa menjawab? Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Ditunjuk ya. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya tunjuk ya. Main tunjuk ya. Marisa bisa jawab? Kan dapat nilai jawabnya. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Ini nilai ini pengaruh nilai. Yang lain. Solihin bisa jawab pertanyaannya? Nggak belajar ini nilai ini. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Dia itu mencakup apa aja? Coba buka gitu. Buka gitu semua. Lagi. Lagi. Ini main tidak belajar rupanya ya. Bisa dapat nilai loh. Tidak belajar tidak dapat B apa C. Bisa jawab. Perkenalkan, nama saya Marisa. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan membahas kelayakan suatu usaha. Adapun aspeknya seperti aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek legalitas atau hukum. Itu seperti tahapannya ya. Kalau misalnya disebut ruang lingkup itu mencakup apa saja? Bisa menjadi tahapan, penyusunan, bisnis dan investasi, latar belakang, dan manfaat kita belajar studi kelayakan bisnis itu apa? Itu namanya ruang lingkup. Kalau itu tuh lebih kayak ke aspek atau tahapannya. Ini lebih pintar lagi nih. Yang kedua, jelaskan gambaran umum mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ada yang bisa jawab? Silakan. Nama saya Berarti, saya akan menjawab pertanyaannya. Jelaskan gambaran umum mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang studi kelayakan bisnis dan faktor-faktor yang menentukan suatu bisnis layak untuk dijalankan, aspek-aspek yang berperan dalam bisnis, bersaingan dalam bisnis, dan strategi dalam menjalankan suatu bisnis. Ya. Apa yang disampaikan Aprianti itu udah benar ya jawabannya. Yang ketiga, jelaskan latar belakang pentingnya studi kelayakan bisnis. Ada yang bisa jawab? Kalau bisa, angkat tangan, perkenalan diri. Pentingnya studi kelayakan bisnis untuk dipelajari. Jawab. Ada yang bisa jawab? Ayo Pak. Nama ya. Karena untuk menilai Nama Anda kan nilai ini. Nama Anda siapa? Kenalkan, nama saya Danila Putri Salsabila. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pentingnya itu untuk menilai peluang proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjuti atau tidak. Terima kasih. Itu secara garis besarnya, itu udah benar ya jawabannya.
Kalau misalnya mau lebih jelasnya itu dia bertujuan mencari jalan keluar atau perhitungan tepat atau hendaknya kita melakukan sebuah bisnis. Itu udah benar jawabannya. Yang keempat, jelaskan dan yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Mantap Pak, udah memahami materi ya, semua yang berada di sini. Jadi yang nomor 6 dilanjut nomor 5, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri profil proyek. Itu ada jelas sekali di materi yang dikasih. Perkenalkan, nama saya Rafika Renandari Putri. Adapun ciri-ciri profil proyek itu, pertama memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Kedua, biaya, jadwal kerja, sumber daya, kriteria mutu yang diperlukan telah ditentukan. Ketiga, kegiatan bersifat sementara dalam arti umurnya dibatasi selesainya tugas. Titik awal dan akhir kegiatan telah ditentukan dengan jelas. Keempat, kegiatan bersifat tidak rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah hanya sepanjang proyek berlangsung. Terima kasih, Mas. Ini kita tidak lanjut langsung ke nomor 6 ya. Ini dari yang videonya. Kalau teman-teman udah buka videonya pasti tahu jawabannya. Saya minta sebutkan apa aja manfaat dari bisnis. Dari video dia tidak ada di situ. Kalau dari nadar seorang boleh? Boleh ya? Enggak, dia sesuai materi yang Jadi, bisa buka punya kamu. Kan udah ada link yang dikasih baru. Ada di studi kelayakan. So, Pak, video kami terus, Pak. ayolah, jawab. Kalau dapat jodoh kan Manfaat bisnis. Apa manfaat bisnis? Ya, silakan. Saya menjawabkan apa itu manfaat studi kelayakan bisnis untuk menilai peluang suatu proyek bisnis layak dilanjutkan atau tidak. Studi kelayakan bisnis juga bisa membuat dalam pemasaran, karena studi kelayakan bisnis dapat memberi gambaran situasi bisnis yang akan dihadapi nanti. Ya. Itu langsung seperti pengertian Pak ya. Kalau misalnya yang di video itu dia ada satu-satu, dari memperoleh keuntungan, membuka peluang pekerjaan, manfaat ekonomi, ketersediaan jasa dan prasarana, membuka isolasi wilayah dan meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Jadi kita lanjut ke nomor 6, jelaskan kepentingan membuat studi kelayakan bisnis. Silakan jawab. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Jelaskan kepentingan membuat studi kelayakan bisnis. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menilai peluang proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Oke, terima kasih. Nomor 7, sebutkan dan jelaskan tujuan diadakan studi kelayakan bisnis. Sandi bisa jawab? Usahain dulu dong. Sebutkan dan jelaskan tujuan diadakan studi kelayakan bisnis atau SKB. Dia ada di materi yang Bapak kasih di grup. Ini siapa nih? Silakan. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari bisa diulang tadi soalnya? Sebutkan dan jelaskan tujuan diadakan studi kelayakan bisnis. Tujuan diadakan studi kelayakan bisnis untuk menilai peluang proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang proyek layak diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi dari risiko rugi.